Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Manusia itu ada 3. Ada yang seperti makanan, selalu dibutuhkan orang lain. Ada yang seperti obat, diperlukan oleh orang lain saat sakit. Ada yang seperti penyakit, selalu dibenci oleh orang lain. Tak perlu terlalu banyak tahu. Perkara yang akan membuatmu damai hati dan menenteramkan jiwa adalah fokus memperhambakan dirimu kepada Allah Rabbal Alamin. Adapun perkara yang membuat tercerai-berai hati adalah terlalu banyak tahu dan selalu tahu tentang apa yang ada pada manusia. Carilah hatimu pada 3 tempat, yaitu ketika mendengarkan ayat Al-Quran, ketika berada di majelis ilmu, dan ketika engkau sendirian. Apabila engkau tidak bisa menemukannya pada tempat-tempat itu, maka mohonlah kepada Allah agar mengaruniakan hati kepadamu, karena sesungguhnya engkau belum memiliki hati. Tersenyumlah, jangan karena satu hari yang buruk membuatmu lupa bersyukur terhadap 29 hari yang baik. Omongan manusia itu ibarat tumpukan batu. Apakah kamu akan memikulnya sehingga punggungmu hancur, ataukah kamu akan memijaknya laksana menara yang menjadikanmu menjulang tinggi? Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bicara itu seperti obat. Jika kadarnya sesuai, mendatangkan manfaat. Namun, jika berlebihan, malah bisa membunuh. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap hari, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup, namun hadiahnya kebahagiaan. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Jadilah orang baik dan janganlah engkau berusaha untuk memberitahu seorang pun bahwa engkau adalah orang baik. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada di dalam hatimu. Jadilah yang terbaik di mata Allah, jadilah yang terburuk di mata sendiri, dan jadilah sederhana di mata manusia. Dunia ini ibarat bayangan. Kejar dia, dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya, dan dia tak punya pilihan selain mengikutimu. Rezeki bukan hanya tentang uang, tubuh yang sehat, dekat dengan keluarga, teman yang baik, lingkungan yang baik, itu juga rezeki. Lalu, rezeki yang seperti apa yang engkau kejar hingga lupa kepada Zat pemberi rezeki? Orang yang mati bukanlah yang keluar ruh dari tubuhnya, tetapi orang yang mati yaitu orang yang tidak mengerti apa hak-hak Robnya terhadap dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3.
sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Makan malamlah bersama ibumu, karena hal itu akan menyejukkan pandangannya. Hal itu lebih aku sukai daripada haji yang hukumnya sunnah. 3 macam golongan yang doanya mustajab dan tidak diragukan lagi kedahsyatannya, yakni doa orang tua kepada anaknya, doa musafir yang sedang berpergian, dan orang yang dizalimi. Manusia yang paling banyak hisabnya pada hari kiamat nanti adalah orang sehat yang banyak menganggur, tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia atau di akhirat. Jika engkau merasa bahwasannya dadamu tidak lapang, tidak mendapatkan kelezatan iman dan cahaya hidayah, maka hendaknya engkau memperbanyak bertaubat dan beristighfar. Jika engkau membimbing orang lain kepada suatu kebaikan dan memperingatinya dari suatu keburukan, maka engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang besar. Karena Allah terkadang memberikan manfaat lebih banyak dengan hal itu dibandingkan dengan harta. Jika sampai kepadamu sesuatu berita yang tidak baik tentang saudaramu, maka carikanlah uzur baginya. Jika engkau tidak mendapatkannya, maka katakanlah, mungkin ia memiliki uzur yang belum saya ketahui. Terkadang seorang hamba diuji dengan kemiskinan, penyakit, dan selain keduanya dari berbagai musibah untuk menguji rasa syukurnya dan kesabarannya. Jika bergaulmu dengan manusia tidak menjadikanmu dirimu menjadi lebih baik, maka mengasingkan diri dari manusia itu selamat. Termasuk sunnah jika engkau mengajak seseorang ke rumahmu, yaitu engkau keluar bersamanya, mengantarnya sampai di depan pintu rumahmu sampai ia keluar. Janganlah engkau menunda-nunda taubat, karena sesungguhnya kematian itu datang tiba-tiba. Ada 2 hal yang jika keduanya baik pada diri seorang hamba, akan baik pula selainnya. 2 hal tersebut adalah sholatnya dan lisannya. Barang siapa yang memuliakanmu, maka muliakanlah dia, dan barang siapa yang merendahkanmu, maka muliakanlah dirimu darinya. Janganlah engkau meremehkan orang lain selain dirimu, karena boleh jadi di sisi Allah ia lebih dekat darimu, lebih utama dan lebih dekat kepada Allah.